Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Wahyu Ika Putra dan teman saya Egil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran inovatif dengan dosen pengampu Ibu Tika Martahayu MPT. Di sini kami akan membahas materi tentang model pembelajaran direct learning. Dan materi pertama yaitu pengertian model pembelajaran direct learning akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Egil, saya silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian direct learning. Direct learning merupakan metode dengan melibatkan interaksi langsung guru dengan siswa. Dalam model pembelajaran direct learning, guru berperan sebagai pendukung penjelasan, pemahaman, petunjuk, dan membimbing proses pembelajaran direct learning. Yang kedua, menurut Hattie 2009, tujuan pembelajaran menghubungkan dengan materi sebelumnya dan memberikan pertanyaan sesuai fakta. Yang ketiga, menurut Zainiati tahun 2010, sebagai fasilitator yang mengarahkan proses kegiatan pembelajaran langsung kepada siswa. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Egil yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran direct learning akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Pembelajaran di sini berfungsi untuk memandu atau mengarahkan proses pembelajaran dan memberikan fokus pada apa yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu untuk mengukur kemajuan siswa selama proses belajar mengajar dan membantu mengeluarkan potensi oleh siswa tersebut. Prosedur penilaian hasil belajar merupakan penilaian hasil belajar yang efektif. Penilaian harus mencakup berbagai aspek kemampuan siswa yang akan dievaluasi, seperti pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan sebagainya. Yang kedua, ada sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Menurut Slavin 2003, dalam Depdiknas, sintaks terdiri dari yang pertama ada penyampaian fokus dan tujuan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan dan melatih fokus siswa untuk fokus pada proses pembelajaran berkelanjutan. Selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru menunjukkan konten apa yang harus diberikan dan yang harus diselesaikan siswa untuk menguasai konten pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, ada review pengetahuan siswa. Peran guru adalah menegaskan kembali pemahaman siswa terhadap materi yang dikuasai pada pembelajaran sebelumnya. Selama proses review, guru mengajukan pertanyaan, bisa dilakukan secara langsung atau tertulis kepada siswa. Yang ketiga, ada pemberian bahan dan materi ajar. Guru berperan sebagai fasilitator dalam mempersiapkan bahan ajar yang akan dipelajari siswa. Kegiatan proses pembelajaran, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari siswa, serta memperagakan contoh dari materi yang sudah dipelajari kepada siswa. Ada melakukan bimbingan. Proses bimbingan guru dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal atau pengetahuan yang kurang dipahami dalam materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Proses bimbingan, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berguna untuk menguji siswa tersebut apakah siswa tersebut dapat memahami materi tersebut, dan apabila terjadi kesalahpahaman, guru bisa meluruskan. Selanjutnya, yang kelima, ada memberikan kesempatan untuk mengasah materi. Dalam proses pembelajaran, guru menciptakan peluang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dengan pengertian konsep materi yang telah dipelajari. Guru juga berperan untuk mendengarkan pendapat siswa agar bisa membentuk percaya diri siswa dalam menyampaikan pendapat yang benar dan tepat. Yang keenam, ada evaluasi. Guru berperan mengevaluasi kemampuan siswa terhadap pemahaman yang dipahami. Guru juga melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan melalui tes, tugas proyek, atau observasi langsung.
Yang ketujuh atau yang terakhir ada latihan mandiri. Pada proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan soal-soal guna mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diperlukan. Ciri-ciri model pembelajaran direct learning yang ketiga ada sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung. Menurut Silvestri tahun 2001, yaitu pengelolaan kelas bukan hanya tentang mempersiapkan kelas dan menguji atau menghukum perilaku siswa yang dianggap positif dan negatif. Pengelolaan kelas merupakan strategi yang membantu guru menciptakan lingkungan yang tertib dan disiplin dalam menanggapi perilaku siswa. Keberhasilan dalam proses pembelajaran direct learning menentukan Keberhasilan dalam proses pembelajaran direct learning memerlukan lingkungan yang pandai menyajikan dan mendemonstrasikan materi yang akan dipelajari, yaitu di lingkungan yang bersih, dengan ruangan yang cukup, dan dukungan bahan ajar yang memadai. Materi selanjutnya yaitu tahapan model pembelajaran direct learning akan dijelaskan oleh Saudari Egil. Kepada Egil, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas tahapan model pembelajaran direct learning. Menurut Amri dan Khairu, tahun 2010, halaman 43 sampai 47, model pembelajaran direct learning memiliki 5 tahapan. Yang pertama, yaitu menyiapkan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah, menyiapkan tujuan dan mempersiapkan siswa itu ada 2, yaitu menjelaskan tujuan dan menyiapkan siswa. Nah, menjelaskan tujuan itu adalah pelajaran yang akan diambil oleh siswa harus menyatakan dengan jelas mengapa mereka mengambil pelajaran tertentu, dan siswa harus dapat melihat apa yang dapat mereka lakukan setelah mereka selesai mempelajari materi yang telah ditugaskan. Yang kedua, menyiapkan siswa. Menyiapkan siswa ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, memusatkan perhatiannya pada isi pembelajaran utama dan mengingatkan mereka akan relevansi hasil belajar yang akan dipelajari pada sesi sebelumnya dan isi pembelajaran utama yang akan dipelajari. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini juga ada 2, yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan melakukan demonstrasi. Nah, kejelasan informasi dan penyajian guru akan mengajarkan siswa dapat dicapai melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Saat melakukan presentasi, guru harus menganalisis keterampilan yang kompleks menjadi keterampilan yang sederhana. Yang kedua itu melakukan demonstrasi. Guru menguasai secara utuh konsep atau keterampilan yang perlu didemonstrasikan. Secara latihan-latihan yang perlu diperagakan untuk menguasai komponen-komponen dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan latihan terbimbing. Salah satu langkah model pembelajaran langsung adalah bagaimana guru mempersiapkan atau menyampaikan pelatihan terbimbing. Nah, pelatihan terbimbing ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka, membantu mereka memahami masalah baru, dan menerapkan konsep atau keterampilan pada situasi baru. Keempat, menganalisis pemahaman dan memberikan umpan balik. Nah, guru juga dapat memberikan pertanyaan sebagai umpan balik langsung kepada siswa setelah melakukan penjelasan materi yang telah dipelajari. Guru dapat memberikan pujian atas pemahaman yang baik dan memberikan apresiasi serta melakukan penambahan terhadap jawaban siswa. Yang kelima itu ada memberikan kesempatan latihan mandiri. Dalam memberikan latihan secara mandiri, guru dapat memberikan paduan yang jelas kepada siswa tentang hal-hal yang mereka tidak ketahui. Guru juga dapat menggunakan latihan mandiri untuk mengamati kemajuan siswa dan mengidentifikasi keterampilan siswa yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya, latihan mandiri itu pekerjaan rumah. Tahapan model pembelajaran direct learning ada menurut Burs dan Will dalam Diknas, yaitu ada kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, diskusikan atau umumkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memberikan penjelasan petunjuk tentang kegiatan yang akan dilakukan
selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu umumkan rencana pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, itu ada presentasi. Nah, guru dapat menyajikan materi pelajaran dari segi konsep dan keterampilan penyajian dapat berupa sajian materi dapat berupa yaitu pertama, sajikan materi dalam langkah-langkah kecil agar dapat siswa menguasai materi dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, berikan contoh-contoh dari konsep pembelajaran. Yang ketiga, dibandingkan dengan menjelaskan kembali hal-hal yang sulit yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, itu ada latihan struktur. Guru membimbing siswa untuk melakukan latihan. Dalam tahapan ini memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa dan menguatkan jawaban siswa yang salah. Yang keempat, yaitu latihan terbimbing. Nah, latihan terbimbing ini manfaat bagi guru dalam kemampuan itu yaitu menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugasnya, dan pada tahap ini peran guru adalah memantau dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Yang kelima, latihan mandiri. Latihan mandiri ini yaitu siswa melakukan aktivitas secara langsung, dan pada tahapan ini siswa dapat melaksanakan tugasnya yang telah diberikan oleh guru. Terima kasih kepada Saudari Egil yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran direct learning akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Ahmad dan Muhammad Abdul Qadir, pada tahun 2008, adapun kelemahan dan proses pembelajaran direct learning sebagai berikut. Yang pertama, guru kesulitan mengatasi perbedaan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, gaya belajar, dan ketertarikan siswa. Karena dalam suatu kelas terdapat siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan cara menangkap ilmu pengetahuan yang berbeda-beda pula. Yang kedua, siswa mempunyai sedikit kesempatan untuk dipandang positif dan kesulitan mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang ketiga, guru hanya berperan sentral terhadap dalam model ini, direct learning. Kesuksesan pelajaran langsung tergantung pada guru tersebut. Adapun kelebihan dalam pembelajaran direct learning menurut Anissa Chusnul tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat mengontrol materi, informasi selama proses penjelasan materi sehingga guru dapat fokus pada apa yang akan dicapainya. Yang kedua, efektif di kelas yang besar atau kelas yang kecil. Yang ketiga, cocok menggunakan metode ceramah, dan model pembelajaran direct learning ini juga cocok untuk anak-anak yang kurang suka membaca. Dan yang terakhir, guru dapat mengarahkan siswa yang kurang efektif atau memahami materi dalam pembelajaran tersebut. Baiklah, materi terakhir yaitu implementasi direct learning akan dijelaskan oleh Saudari Egil. Kepada Egil yang sudah tempat, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi model pembelajaran direct learning, yaitu ada 5. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, kolerasi. Yang keempat, menyimpulkan. Dan yang kelima, mengaplikasikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan persiapan. Nah, tujuan yang persiapan yaitu dicapai pada saat melaksanakan membantu siswa lepas dari kondisi psikolog yang buruk, meningkatkan atau mengembangkan atau membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, tujuan persiapan ini adalah untuk merangsang dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, ada penyajian. Nah, penyajian ini dijelaskan hendaknya sesuai dengan persiapan yang telah diberikan atau yang telah ditentukan, dan sebagaimana memikirkan bagaimana strategi yang digunakan agar materi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Yang ketiga, ada korelasi. Korelasi merupakan suatu kemampuan yang perlu diungkapkan dalam diri siswa, yaitu kemampuan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan aktivitas siswa, sehingga siswa dapat menangkap keterkaitan tersebut dalam memahami ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan ini adalah meringkas secara sederhana
pembelajaran yang telah dilakukan atau materi yang telah diajarkan kepada siswa secara sederhana. Dan yang terakhir atau kelima yaitu mengaplikasikan. Nah, teknik ini digunakan dalam mengaplikasikan, yaitu memberikan contoh yang baik, memberikan pekerjaan rumah yang sesuai dengan mata pelajaran yang telah diajarkan, dan memberikan tes yang sesuai dengan mata pelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.